Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsud Duha, mahasiswa MMT dari ITS. Kebetulan di sini saya akan memaparkan tugas untuk mata kuliah Sistem Informasi. Di sini saya akan mengambil tema pemanfaatan teknologi drone untuk quick count progres pada proyek Terminal Kijing Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kami menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Jadi menurut salah satu kanselir Jerman, Angela Merkel, revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital, internet, dan industri konvensional. Kemudian menurut Sentendal, pengertian revolusi industri menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yakni lingkungan industri di mana seluruh entitas selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Sehingga revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling komunikasi secara real-time, kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan GPS guna mencapai tujuan dan tercapainya kreasi atau nilai yang baru. Produk revolusi industri 4.0 banyak yang berlomba-lomba untuk mengetahui apa saja yang dihasilkan oleh produk industri revolusi 4.0. Salah satunya adalah penggunaan robot untuk memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu robot yang digunakan adalah Unmanned Aerial Vehicle, yang merupakan pesawat tak berawak dijalankan secara manual ataupun dengan algoritma pemrograman yang ditanamkan. Drone yang kami ambil pada kasus kali ini adalah merupakan salah satu jenis dari UAV, yaitu robot terbang yang memiliki sejumlah motor penggerak untuk menjalankan misi terbang secara vertical take-off landing. Drone banyak digunakan untuk areal fotografi, penelitian militer, search and rescue, pertanian, dan lain-lain. Pemanfaatan drone pada proyek kami di Terminal Kijing. Saat ini UAV berkembang sangat cepat sehingga memantau konstruksi yang sedang berjalan. Penggunaan UAV atau drone untuk memantau proses konstruksi ini merupakan inovasi baru bagi dunia konstruksi. Pasalnya, hampir seluruh proyek konstruksi mengandalkan tenaga manusia untuk melakukan pengawasan dan pemantauan proses konstruksi. Kelebihan penggunaan alat di dunia konstruksi adalah efektivitas saat pengawasan dan pemantauan pada proses konstruksi. Alat ini dapat melakukan pemantauan kapanpun, juga tanpa mengenal waktu, sehingga selain itu dari resiko keselamatan kerja, UAV lebih aman. Ini berbanding terbalik dengan pemantauan secara manual. Dengan tingkat resiko kecelakaan yang tinggi, keunggulan penggunaan UAV ini adalah mampu dilihat langsung hasilnya secara live dengan menggunakan monitoring, sehingga scheduling harian bisa langsung direkap. Ini sekedar gambaran, ada proyek kami ada di darat dan jaraknya menuju dermaga ini adalah sekitar lebih 3,5 kilo. Masalahnya jika terjadi monitoring progres pekerjaan masih secara manual, adalah waktu untuk mencapai lokasi proyek memerlukan tambahan waktu karena lokasi proyek yang berada di tengah laut. Jadi masih ada jarak tempuh dari darat menuju ke tengah laut dan harus menggunakan perahu motor atau yang di sini disebut klotok. Waktu jarak tempuhnya kurang lebih sekitar setengah jam menuju ke dermaga. Dari segi tenaganya sendiri hanya dapat mengoperasikan kapal yang dapat jalan aksesnya hanya bisa menggunakan kapal atau perahu motor. Karena dari segi biayanya membutuhkan dana ekstra untuk mencapai lokasi proyek. Dari sisi keselamatan pekerja sangat membahayakan jika tidak ada standar keselamatan kerja yang mendukung. Ini workflow hingga terjadi data.
drone diterbangkan oleh pilot berupa update foto dan record pekerjaan. Terus foto tadi dihitung sebagai progres pekerjaan yang bisa dilihat hasil visualisasinya, baik itu ukuran, volume, hasil akhir, dan sampai dengan hasil akhir pekerjaan. Data tadi diinput ke dalam sheet untuk mengetahui kemajuan progres yang dibutuhkan per masing-masing pekerjaan. Jadi ini sebelum kita adanya pada awal mula pekerjaan, yang setelahnya ini setelah kita lakukan progres sampai dengan saat ini. Jadi kalau dari kami kesimpulannya adalah UAV, Unmanned Aerial Vehicle atau drone dapat memudahkan dalam monitoring progres pekerjaan di lapangan. Bahkan untuk lokasi yang sulit sekalipun, data yang didapat oleh drone langsung dapat diproses dan tidak membutuhkan tenaga yang berlebih untuk mengawasi suatu pekerjaan di lokasi proyek. Tapi terlepas itu, semua ada plus minus pada alat ini, yaitu faktor cuaca dan faktor alat. Jadi membutuhkan cuaca yang cerah agar dapat menerbangkan drone dengan maksimal. Dan alat ini juga membutuhkan maintenance yang cukup rutin dan pengetahuan tentang alat dan monitoring skill dari pilot drone itu sendiri. Demikian paparan dari kami. Terima kasih atas partisipannya dari teman-teman, dari Pak Atok. Tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsud atas paparannya. Sangat bagus sekali, Pak. Siap.